Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan tema jangan jadi pendendam. Dendam adalah buah dari kemarahan dan rasa tidak bisa memaafkan orang-orang yang kita anggap telah berbuat salah kepada kita. Dendam adalah salah satu dari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela yang harus kita jauhi. Sifat dendam sangat disukai oleh setan, karena dendam ini akan membuahkan beberapa perbuatan mungkar. Antara lain yaitu yang pertama sifat hasud atau dengki. Orang-orang yang menyimpan dendam akan dihinggapi oleh sifat hasud atau dengki kepada orang-orang yang dia dendami. Apa sifat dengki ini? Sifat dengki kalau kita singkat yaitu penyakit SMS. Susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Ini yang disebut dengan hasud atau dengki. Orang-orang yang menyimpan dendam akan senang melihat orang-orang yang dia dendami itu susah. Dan dia akan susah ketika melihat orang-orang yang dia dendami itu senang. Apa bahaya dari sifat dengki? Di dalam hadis diterangkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Muttafaqun alaih. Jauhilah sifat hasud atau dengki, karena sifat dengki ini akan menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang menghilangkan atau menghanguskan kayu bakar. Jadi bahayanya sifat dengki ini yaitu sifat ini akan menghilangkan semua pahala dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi semuanya akan muspro. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perbuatan mungkar yang kedua, buah dari sifat dendam, yaitu memutuskan hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang menyimpan dendam karena saking bencinya dia, maka dia akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang dia dendami. Di dalam hadis diterangkan, an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian saling membenci, jangan saling iri dengki, jangan saling membelakangi atau berselisih, jangan saling memutus hubungan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak dibolehkan seorang muslim mendiamkan atau memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Jadi cara Jawa niku gak oleh mboten wawuh niku nggih. Meneng-menengan mboten wawuh niku mboten pareng. Tidak dibolehkan dalam syariat agama. Tidak dibolehkan meneng-menengan lebih dari 3 hari. Jadi mboten pareng, mboten wawuh-wawuhan nggih. Kemudian perbuatan mungkar yang ketiga yaitu menyakiti orang lain. Orang-orang yang menyimpan dendam akan merasa puas kalau bisa menyakiti orang-orang yang dia dendami.
Di dalam hadis diterangkan, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Seseorang dikatakan sebagai seorang muslim yaitu apabila orang-orang muslim di sekitarnya itu merasa selamat, merasa aman dari lisan dan perbuatannya. Jadi seorang dikatakan sebagai muslim yang sesungguhnya bila dia dapat menjaga lisannya, dapat menjaga perbuatannya, sehingga orang-orang di sekitarnya itu merasa selamat, tidak takut dengan lisan dan perbuatannya. Itulah baru dikatakan sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Bagaimana tips atau cara agar kita terhindar dari sifat dendam? Caranya mudah, yaitu kita harus menyadari bahwa kita semua ini adalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan dan keburukan. Karena apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya memang biasa, itu sudah manusiawi, sudah wajar jika kita melakukan kesalahan. Karena kita bukan malaikat, bukan para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari perbuatan buruk. Kita manusia biasa yang sangat berpotensi berbuat salah. Jangankan orang lain yang berbuat salah, kita sendiri ini loh berpotensi berbuat kesalahan yang sama. Jadi marilah kita saling memaafkan. Kita harus menyadari kita sama-sama berpotensi berbuat salah. Jadi jangan jadi pendendam, jadilah pemaaf. Karena pemaaf itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 diterangkan bahwa salah satu ciri-ciri dari orang bertakwa yaitu wal'afina 'anin nas, memaafkan kepada sesama manusia. Bukankah kita juga ingin diampuni oleh Allah? Bagaimana mungkin kita ingin diampuni, ingin dimaafkan oleh Allah, tapi kita tidak bisa mengampuni hamba Allah yang lain? Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, ya marilah kita maafkan saudara-saudara kita yang lain. Menjadi seorang muslim yang bertakwa dengan saling memaafkan dan tidak menjadi pendendam. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga membawa barokah dan maslahah bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.